Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Heri di channel NCC. Salam saudara semuanya. Jadi teman-teman, sekarang masih di daerah Kebumen. Di sini kita bakal mengeksplorasi sebuah tempat terangker yang ada di daerah Kebumen, yaitu Rumah Sakit Terbengkalai. Yang mana rumah sakit ini terbengkalai semenjak tahun 2014. Ya, jadi rumah sakit ini dibangun oleh Belanda pada tahun 1916-an dan terbengkalai 2014. Sempat jadi kepunyanya Jepang dan pada 1945 kemerdekaan diserahkan ke pemerintah Indonesia. Ya, jadi aku masuknya dari komplek teman-teman ya, dari jalur belakang tempat ini. Dan ini dia rumah sakitnya dan kita eksplorasi aja ke dalam rumah sakit ini cuy. Ya, jadi rumah sakit ini dulunya sebelum dinamakan Rumah Sakit RSUD Kebumen, rumah sakit ini bernama Rumah Sakit Zending. Dan setelah menjadi milik Indonesia, rumah sakit ini berubah nama menjadi Rumah Sakit daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kebumen cuy. Ini ruangannya rumah sakitnya udah hancur ya bagian sini. Atap-atapnya udah jebol, maklum aja ya, bangunan dari zaman kolonial Belanda dan 2014 terbengkalai, tidak terawat bangunannya ya jadi seperti ini. Semak belukar menghiasi setiap ruangan-ruangan yang sudah tidak ada atapnya di bagian sini. Ya, yang menarik dari bangunan terbengkalai yang kita eksplor ini rumah sakit teman-teman, yang ditunggu-tunggu adalah ketika kita masuk ke ruangan kamar mayat. Jadi di RSUD Kebumen lama ini terdapat 3 pemandian kamar mayat. Dan kita coba nanti ke kamar mayat itu, nggak tahu nanti ada segmen uji nyali atau tidak, kita lihat nanti teman-teman ya. Kita fokus eksplorasi dulu keliling rumah sakit terbengkalai ini. Wow, areanya sebenarnya dari sejak lama ya aku pengen mengeksplorasi versi vlog di YouTube lain sisi. Dan untuk kedepannya lain sisi bakalan insya Allah aktif setiap hari upload video di YouTube teman-teman ya. Tonton aja siang update atau sore atau jam 1 atau jam 12 jam 11-an kita bakalan selalu menayangkan video panjang di YouTube lain sisi ya. Udah banyak coret-coretan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, ada teh nih. Tehnya siapa cuy? Permisi. Kita ke bagian sini dulu. Kemana nih? Bagian kanan apa bagian kiri ya? Kayaknya lebih enak ke kiri dulu deh teman-teman ya. Kita ke bagian sini dulu. Habis itu nanti kita tembusnya ke sini nih. Baru kita ke kamar mayatnya yang ada di belakang sana. Pokoknya nikmati aja tontonan sederhana ini. Tontonan video jelajah tempat-tempat terbengkalai, eksplorasi, bercerita sejarah terkait tempat-tempat terbengkalai cuy. Permisi. Ya, jadi ini bagian koridor-koridornya. Nah, aku mendapatkan info teman-teman, kalau di rumah sakit ini pernah ada yang melahirkan, bahkan rumah sakit ini kan udah kosong ya. Jadi ada yang melakukan persalinan di rumah sakit ini kabarnya. Kira-kira anaknya seperti apa cuy ya? Kalau emang bener-bener ada, dan ceritanya itu sama Arjawidangun, rumah sakit kosong yang Cirebon, sama rumah sakit Tayu itu ceritanya sama mitosnya. Koridornya serem banget ya. Permisi. Ini ada bangunan bagian kiri. Moga aja malam ini kita dapat jackpot. Tapi bagian sini dijadikan kebun-kebun ya sama warga ya. Ini ada tanaman singkong. Bagian sini rimbun. Coba kita masuk ya. Ini ada ruangan sebelah sini. Jadi properti-propertinya tuh udah nggak ada ya. Karena semenjak rumah sakit ini nggak difungsikan kembali, rumah sakit ini kok bau ini ya, bau pengharum baju gitu cuy, yang putih-putih tuh, karbon namanya kalau di tempatku. Bau obat juga nih. Ya, jadi semenjak terbengkalai 2014 tempat segala kegiatannya, tempat ini kan udah nggak difungsikan, jadi kegiatannya dipindahkan ke tempatnya yang baru yang ada nggak jauh dari tempat ini cuy. Ih, ada suara lagi. Kita ke sana deh, karena nanti kita juga bakalan tembus ke bagian situ. Atau kita intip ke sana sebentar. Oh, nanti aja ya intipnya ya ke bagian sini ya. Ini ada suara loh. Halo? Oke, abaikan saja. Ada beberapa ruangan udah rusak parah sih cuy. Waktu pertama kali aku kesini belum separah ini. 2021 kalau nggak salah aku kesini dulu pertama kali.
Dan itu pun aku live streaming ya. Dulu aku aktif live juga di YouTube. Kalau sekarang kan aktif live-nya itu di APK sebelah ya, Tok. Oke, ini ada ruangan. Nggak sah rasanya kalau kita nggak masuk ke ruangan-ruangannya. Permisi. Ya, jadi banyak yang bertanya, kenapa aku selalu permisi ketika aku masuk ke tempat-tempat seperti ini? Karena takutnya ada orang cuy, ada ODGJ atau memang ada homeless. Ada, kan kadang ada gini, orang tinggal di tempat-tempat kosong, kan ada cuy. Jadi kita kan nggak tahu. Oh, udah rusak tuh. Atapnya udah jebol nih, bagian sini nih. Ini ada ruangan. Oh, ini ada keterangan nih. Coba kita baca cuy. Dari tadi tuh jarang banget ada plakat-plakat seperti ini. GKM aktif Prof. Oh, nggak ngerti nih. Kebalik malah bacanya dari sini sebenarnya. GKM proaktif Prof. Lionel. Ah, nggak tahu itu. Hurufnya banyak yang hilang soalnya. Oke, perasaanku saja. Kita ke bagian sini ya teman-teman ya. Ini ada musolanya bagian sini, cuman rimbun banget, nggak perlu kita ke bagian situ. Kita langsung ke bagian sini saja. Oh, ini nih ada gedung peresmiannya. Ini tahun berapa yang ini? Oh, ini 2004 ya. Oh, mungkin peresmian ini gedung yang ini mungkin, atau apa ya, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, gedung ICU intensif Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen diresmikan oleh Bupati Kebumen Haji. Oh, berarti mungkin peresmian ini. Astagfirullahaladzim. Oke, perasaanku aja. Oh, peresmian gedung ICU-nya teman-teman. Jadi gedung yang ini difungsikan sebagai gedung ICU mungkin. Tapi kalau bangunannya ini bangunan Belanda ya teman-teman ya. Udah lama dibangun. Kita maju. Sorry banget teman-teman kalau aku sering senternya aku terangin, kadang aku redupin. Karena ketika ada gangguan ataupun sesuatu itu takutnya ada orang ya. Jadi kita terangin aja. Ini udah ambrol di bagian sini. Kayak gini doang. Ini kayaknya udah mentok ya, karena bagian depan ini dibangun sesuatu. Entahlah ini bangunan apa. Yang jelas bangunan bagian sini ini sempat dibangun dan sekarang masih ada lampu-lampunya tuh. Tapi sampai sekarang nggak ditempatin nih. Bangunannya cuma direnovasi, tak kunjung ditempati. Dan bagian sini ini dulunya ruang bersalin ya. Kalau di bagian sana ini, bagian sana ini udah ke depan ya. Ada stasiun juga di depan sana. Karena rumah sakit ini dekat dengan stasiun cuy. Permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada ruangan. Oh, ini kamar operasi nih. Tuh, kamar operasi 1. Berarti di ruangan ini. Pintunya tinggi-tinggi ya. Kalau bangunan-bangunan Belanda tuh memang kayak gini bentuknya. Pintunya tuh tinggi banget cuy. Ada suara lagi, nggak tahu suara apa. Coba kita ke bagian sini. Kayaknya kelelawar ya. Ini nggak ada. Aku kira tembus-tembusan, nggak ada berarti. Suara kelelawarnya serem banget ya. Kayak suara teriakan bayi. Ini nggak ada tembusannya ya. Mana ya? Perasaan ada tembusan. Oh, bagian sini nih. Ini ada toilet dan ada beberapa ruangan. Luas banget coy. Sumpah rumah sakit ini berapa hektar sih luasnya? Ini ke bangunan sebelah lagi nih. Permisi. Ini ada koridor.
Kita coba ke bagian sini ya. Koridornya panjang banget. Dan ini yang bikin halu koridornya nih. Masih khas banget bangunan-bangunan rumah sakit klasik. Itu simpang tadi ya. Kita kesini bentar. Jadi sama aja sih ya. Tadi kita lurus ke sana. Mending kita review gedung-gedung bagian sini saja nih. Karena ini tembus-tembusan cuy. Oke, perasaanku saja ya. Ya, jadi memasuki bangunan-bangunan kosong, aku tuh selalu ngerasa halu aja cuy. Meskipun kadang nggak ada apa-apa, suara kelelawar kadang. Bahkan pohon pisang pun dari jauh seperti kayak pocong aja bentuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu? Suara kresek-kresek. Oh, ini rumah warga tuh, ada lampunya tuh. Oh iya, sampingnya. Jadi kita silent aja ya. Nggak terlalu lantang suara kita. Wow, gokil. Jadi nggak ada properti-propertinya ya. Karena udah dipindahkan cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita langsung sambil lalu menuju kamar mayat ya. Biar kita bisa uji nyali di ruangan itu. Hancur parah sekarang nih. Lihat tuh. Ruang perawat. Perawat ada, ketok saja. Apa ya? Maksudnya apa? Ketok tuh kelihatan ya bahasa Jawa itu. Oke. Kayak gini doang sih ya. Siapapun kalian, tunjukkanlah jikalau memang kalian berada di tempat ini, wahai makhluk halus. Suara kereta api. Ini rumah-rumah warga tuh. Ada lampu-lampu soalnya. Ini kok gak tahu ruangan apa, tapi ruangannya rimbun banget. Kita langsung ke arah kamar mayat saja. Biar kita bisa uji nyali aja di bagian ruangan itu. Kayaknya kamar mayatnya yang ini deh. Terus tempat pemandiannya di belakangnya. Oh iya, ini udah malam cuy ya. Ini jam 11 sekarang. Jam 11. Ruangannya sama cuy. Nah ini nih ruangan kecil ini mungkin kamar mayat dulunya nih. Masalahnya udah nggak ada plakat keterangan. Ini kayaknya tembus-tembusan. Wih iya. Ngeri roboh. Oke lah, kita langsung ke kamar jenazahnya saja. Atau tempat pemandian mayatnya cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kamar mayatnya itu berada di bagian belakang sendiri. Tuh, ya ini kamar mayatnya. Merinding gue nih. Belum apa-apa. Apakah ini pertanda akan ada sesuatu eksistensi hantu di lokasi ini cuy? Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaget gua. Gambar pocong.
Bentar, ini ruangan apa ya? Kayak gini doang tapi bau di sini. Ya, jadi ini adalah tempat pemandian mayatnya. Kebayang nggak sih? Eh, tempat ini sudah cukup lama ada dari tahun 1916 dan ke 2014 terbengkalai. Mungkin udah ribuan mayat, ribuan jenazah dimandikan di lokasi ini cuy. Jadi ada 3 pemandian nih. Satunya bagian sini. Ini juga ada ini loh apa? Eh apa nih buat mengevakuasi mayat tuh biasanya tuh korban-korban kecelakaan. Kosong. Ini ada pintu atau memang dulu buat keambulan mungkin cuy. Bisa jadi ya. Karena ini kayaknya baru ditutup deh. Dan gue gak tahu kenapa ditutup. Ada 3 cuy. 3 pemandian mayat. Serem juga ya. Oke, kita coba uji nyali karena ini ada lilin. Kita matikan senter, hanya lighting saja mungkin ya. Ini ada lilin juga, kita coba diam. Ini dupa-dupa, kita coba. Aduh, nggak bawa korek lagi ya. Ya udah, berarti kita cukup diam aja sebentar di sini, merasakan suasananya seperti apa. Apakah ada sesuatu yang kita dapatkan di lokasi ini cuy. Jadi mungkin kalau di kamera kelihatan terang banget cuy, karena fitur bawaan dari kamera mungkin ya. Ini cahaya lightingnya ini udah redup banget ini. Cuman kalau di kamera itu ada fitur kontras atau gimana mungkin. Jadi kelihatannya terang banget cuy. Oke, kamera kita taruh sini. Ada pesona ya. Kayaknya kurang tinggi cuy. Kameranya terlalu nunduk. Cuy ya. Nah, ini baru bagus nih. Oke, kita uji nyari di kamar mayat ini. Sebentar saja. 2000, kita ulangi lagi. 1916 kurang lebihnya rumah sakit ini berdiri. Dan ini kamar mayatnya. Kebayang, ribuan mayat dimandikan di lokasi ini. Ini kepala di bagian sini, kaki di bagian sini lalu dimandikan. Jangan merinding gua. Wahai makhluk halus, wahai sagoib, jika berkenan kalian datang di lokasi ini, datanglah. Wahai jin koring, di acaraku malam hari ini. Kok kayak ada yang nongol ya di jendela ya? Semoga ketangkep ya. Aku perhatikan di bagian jendela ini kayak ada yang ngintip. Merinding guys, sumpah. Oke. Harusnya aku pakai CCTV ya. Lain kali mungkin uji nyali yang bagus tuh kita pakai CCTV sebenarnya. Karena kita nggak ada CCTV. Oh, maksudnya ada CCTV-nya tapi CCTV-nya nggak ada, maksudnya nggak dibawa. Harusnya aku bawa nih CCTV ke sini ya. Ini bagus nih. Kemudiannya cekung ya. Udah banyak bekas-bekas konten kreator horor yang uji nyali di lokasi ini ya.
Serem juga cuy. Oke, sambil lalu gue buat sinematik ya. Oke cuy, saya rasa udah ya kayaknya ya. Sambil lalu kita keluar deh. Ada rasa takut dikit gitu. Ya, tapi suka aja sih cuy. Apalagi rumah sakit. Seneng banget aja ngejelajahinnya. Kita sambil arah keluar ya teman-teman ya. Astagfirullah. Apa itu? Kayak ada yang lari. Oke, perasaanku aja mungkin. Oke lah teman-teman. Segitu dulu eksplorasiku pada malam hari ini di RSUD Kebumen Lama. Terima kasih banyak yang sudah menemani video gue dari awal sampai akhir. Yang suka dengan tayangan ini, jangan lupa share, jangan lupa like, jangan lupa terus tonton Lain Sisi. Semoga selalu bisa memberikan hiburan-hiburan sederhana buat kalian semuanya. Intinya ambillah sisi baiknya, buanglah sisi buruknya. Gue Heri dari Madura, Putmas Sofa, Hoda Makadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Stong Doro semuanya.